Apakah kamu tahu guys, FIFA baru aja menjatuhkan sanksi 1 miliar rupiah pada sebuah federasi sepak bola. Tidak hanya federasinya, tapi beberapa pemainnya juga kena denda guys. Sepak bola Indonesia kembali diterpa kabar yang tak menyenangkan. Tepatnya pada tanggal 7-8 November 2025, FIFA melalui Komite Disiplin resmi menjatuhkan hukuman berat kepada PSSI dan 2 pemain senior Timnas Indonesia, Tom Hai dan Shane Patinama. Bukan sekedar teguran ringan, ada denda besar, larangan bermain, dan reputasi nasional yang kini sedang diuji. Berita ini datang di saat momentum Timnas sedang berusaha bangkit setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Waktu yang sulit, dan sanksi ini bisa jadi semakin memperberat beban. Mari kita ulas lengkap, kronologi, isi sanksi, implikasi untuk Timnas dan federasi, serta apa yang harus diperbaiki. Latar belakang hukuman ini bermula dari laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia antara Indonesia melawan Irak yang berlangsung pada 11 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Dalam pertandingan itu, 2 hal mencuat. Pemain Indonesia melakukan protes keras kepada wasit Manim Cina atas keputusan yang kontroversial. Supporter Indonesia melakukan pelemparan benda ke lapangan, mengganggu jalannya pertandingan dan menimbulkan catatan buruk atas aspek keamanan. FIFA kemudian melakukan investigasi, menemukan pelanggaran disiplin, perilaku tidak sportif pemain terhadap ofisial pertandingan, dan kegagalan federasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat laga. Hasilnya akhirnya diumumkan, sanksi berat dijatuhkan. Berikut ringkasan hukuman yang diberlakukan. PSSI dikenakan denda sebesar 50.000 franc Swiss atau sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah. 2 pemain, Tom Hai dan Shane Patinama, masing-masing dikenakan skorsing 4 pertandingan resmi FIFA serta denda sebesar 5.000 franc Swiss sekitar 103 juta rupiah masing-masing. Artinya, kedua pemain tersebut akan absen dalam 4 pertandingan internasional berikutnya yang berpotensi melewatkan laga penting Timnas dalam agenda FIFA Matchday ataupun kualifikasi. Bukan hanya sanksi terhadap individu, tapi reputasi federasi pun tercoreng. Implikasi besar untuk Timnas Indonesia dan PSSI. Dengan absennya Hai dan Patinama dalam 4 pertandingan, Timnas kehilangan 2 pemain senior yang berpengalaman. Ini artinya rotasi dan komposisi tim harus disusun ulang cepat, terutama di saat momentum penting untuk membangun kembali performa. Denda besar untuk PSSI bukan cuma soal uang. Ini adalah simbol bahwa ketertiban dan keamanan supporter tidak bisa diabaikan. Saat supporter melakukan pelemparan benda ke lapangan, federasi bertanggung jawab. Ini menjadi catatan hitam dalam riwayat federasi. Jika aspek keamanan masih dianggap lemah, maka sanksi bisa berlanjut ke kompetisi domestik atau internasional, misalnya larangan bermain di kandang atau tanpa penonton. Dalam jagat sepak bola global, sanksi FIFA seperti ini berdampak pada citra. Indonesia akan dinilai sebagai pihak yang belum mampu menjaga standar internasional, baik di aspek sportivitas pemain maupun pengelolaan keamanan federasi. PSSI dalam beberapa waktu terakhir mengumumkan rencana reformasi besar, akademi, liga profesional, pembinaan pemain muda. Sanksi ini bisa memperlambat proses karena fokus bergeser ke penanganan krisis disiplin, atau malah bisa jadi pemicu perubahan tergantung bagaimana federasi menanggapi. Masalah seperti ini bukan muncul tiba-tiba, ada faktor struktural. Ambisi besar Timnas untuk lolos Piala Dunia 2026 menimbulkan tekanan tinggi pada pemain, ofisial, dan federasi. Tekanan itu bisa menyebabkan perilaku impulsif dan ketidaksiapan menghadapi dinamika pertandingan internasional. Jika sistem keamanannya di stadion kadang dianggap belum konsisten dengan standar FIFA AFC, supporter bisa masuk akses benda dan tekanan kerap tinggi dalam laga besar. Manajemen pemain yang memiliki pengalaman Eropa atau diaspora, konflik budaya tim, dan pergantian cepat dalam struktur timnas juga turut menambah faktor resiko.
Federasi yang multitasking, PSSI mengurus banyak agenda, liga, timnas senior dan muda, regulasi. Ketika ada satu aspek lengah, efek domino muncul. Menghadapi sanksi bukan waktunya saling menyalahkan, ini waktunya bertindak. Tingkatkan standar keamanan stadion, kontrol pintu masuk, deteksi benda, patroli supporter, kerjasama dengan kepolisian dan operator stadion. Komunikasi publik, bagaimana sanksi ini dipahami supporter, bagaimana perubahan dilakukan agar insiden tak terulang. Transparansi dan akuntabilitas, laporan keamanan, evaluasi supporter, denda internal, dan sanksi untuk klub atau panitia jika terjadi pelanggaran. Program edukasi sportivitas, mentalitas pemain senior harus contoh bagi generasi muda. Restorasi kepercayaan, cara kembali ke lapangan, aksi nyata di pertandingan internasional. Rekonstruksi komposisi, dengan 2 pemain utama absen, perlu plan B dan persiapan matang untuk laga-laga mendatang. Supporter adalah bagian dari identitas sepak bola nasional. Jangan biarkan satu insiden merusak citra seluruh komunitas. PSSI dan klub harus libatkan supporter dalam edukasi keamanan dan etika stadion. Kesalahan ini sejatinya adalah panggilan untuk refleksi besar. Apakah kita menganggap sepak bola hanya soal hasil atau soal bagaimana kita berperilaku sebagai bangsa di panggung internasional? Apakah kita sudah menanamkan budaya profesional dan disiplin, bukan hanya bakat dan kecepatan? Apakah federasi kita siap bertahan dalam sorotan global, bukan hanya saat kemenangan, tapi saat krisis? Sanksi bukan hukuman semata, tapi peluang untuk memperbaiki. Jika ditangani dengan benar, ini bisa menjadi momentum perubahan. Jika diabaikan, maka reputasi bisa terus merosot. Sepak bola Indonesia bukan hanya soal timnas senior yang menang atau kalah. Ini soal identitas, mental, etika, dan bagaimana kita menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas global. Sanksi FIFA ini adalah pukulan, tapi bukan akhir cerita. Bagian kita sekarang, menuntut perubahan nyata, mendukung proses, tidak kecewa lalu menyerah, melihat masa depan dengan optimisme terukur. Karena yang kalah bukan hanya satu laga. Yang kalah bisa jadi kepercayaan publik, tapi yang bisa bangkit bisa menasionalisasikan kembali kebanggaan. Kita tidak hanya harus menang di lapangan, tapi juga harus menang dalam perilaku. Untuk PSSI, untuk pemain, untuk supporter, inilah saatnya memperbaiki bersama, bukan mencari kambing hitam. Karena sepak bola Indonesia pantas mendapatkan hal lebih baik. Dan ketika timnas Indonesia kembali ke lapangan internasional dengan kepala tegak dan sistem siap, kita semua akan berdiri dan berkata, "Itu Garuda."